Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu pembiayaan syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan perbankan ada yang dilakukan secara konvensional dan ada yang berdasarkan syariah. Kita awali dengan definisi bank. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 5 Tahun 92. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan usaha perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, biasanya dalam bentuk giro maupun deposito, kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit, dan yang terakhir adalah jasa keuangan dalam bentuk lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Konsep dan sistem bank konvensional yang pertama adalah bank konvensional, kemudian masyarakat sebagai pemilik dana dan masyarakat sebagai pengguna dana. Hubungan antara masyarakat pemilik dana dan bank konvensional adalah proses penghimpunan dana, di mana proses penghimpunan dana ini akan ditetapkan imbalan dari pihak bank konvensional kepada masyarakat sebagai pemilik dana. Sedangkan untuk proses penyaluran dana itu antara bank konvensional kepada masyarakat pengguna dana, biasanya dalam bentuk kredit atau pinjaman uang, di mana di sini bank konvensional akan menetapkan beban yaitu berupa tingkat suku bunga pinjaman. Sedangkan konsep dan sistem perbankan syariah yaitu ada bank syariah, ada masyarakat sebagai pemilik dana, dan ada masyarakat sebagai pengguna dana. Dua kegiatan yang dilakukan adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana, di mana masing-masing pada proses penghimpunan dana di sini terdapat bagi hasil dari bank syariah kepada masyarakat sebagai pemilik dana, dan pada proses penyaluran dana itu adalah terdapat bagi hasil juga dari masyarakat sebagai pengguna dana kepada bank syariah. Nah, dari proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana di sini masing-masing ada beberapa jenis pembiayaan. Yang pertama adalah proses penghimpunan dana, di mana pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah itu ada yang pertama adalah al-wadiyah dan yang kedua adalah mudharabah. Sedangkan untuk konsep penyaluran dana, pembiayaan yang dilakukan adalah yang pertama adalah bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kedua adalah jual beli, murabahah, istisna dan salam, dan yang terakhir adalah ujroh atau sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntaya bitamlik. Kita masuk ke sejarah perbankan syariah. Awalnya pada tahun 1980-an terdapat aktivis kampus di mana mereka berkeinginan untuk membentuk lembaga keuangan non-riba, di mana keinginan ini kandas seiring dengan tidak didukungnya oleh regulasi pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 1992, MUI merintis bank tanpa bunga dengan nama Bank Muamalat Indonesia, dan sejak tahun 1992 itu mulai muncul bank syariah yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun yang sama 1992 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang terdapat kata istilah bank bagi hasil. Dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, di mana menjelaskan bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan karakteristik dari bank syariah itu sendiri melarang adanya riba dan transaksi yang tidak transparan. Terdapat perbedaan sistem bunga yang dilakukan oleh perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Untuk sistem bunga sendiri, yang pertama adalah penentuan persentase bunga, di mana persentase bunga ditentukan sepihak oleh bank dengan asumsi pasti memperoleh untung. Yang kedua adalah resiko sepihak, di mana resiko kerugian itu ditanggung oleh penjamin. Dan yang ketiga adalah pendapatan pasti. Pendapatan bunga diperoleh tetap dan pasti tanpa melihat apakah peminjam memperoleh untung atau rugi. Keempat, pendapatan bunga konstan. Besarnya konstan meskipun bank dan peminjam memperoleh keuntungan yang besar.
Kelima, eksistensinya dikecam dan diragukan semua agama. Dan yang terakhir, dampak pertumbuhan ekonomi, manfaatnya sepihak. Kemudian sebagian besar masyarakat kecil dieksploitasi. Nah, hal ini terlihat dari kerugian yang hanya ditanggung oleh peminjam dan memperburuk distribusi pendapatan. Sedangkan untuk sistem bagi hasil, yang pertama adalah penentuan rasio bagi hasil. Ditentukan bersama musyawarah dengan asumsi kemungkinan untung atau rugi. Jadi nanti sebelum peminjaman dilakukan, maka akan dilakukan akad atau musyawarah terkait dengan rasio bagi hasil. Yang kedua adalah resiko bersama. Maksudnya adalah ditanggung bersama antara pemilik, pengelola, dan peminjam. Jadi resiko kerugian yang ditanggung itu tidak hanya ditanggung oleh peminjam, tetapi ditanggung oleh bank maupun pemilik. Yang ketiga adalah pendapatan tidak pasti. Pendapatan tidak diperoleh secara pasti. Hal ini dikarenakan jika rugi maka semua pihak yang terlibat turut menanggungnya. Sehingga baik keuntungan maupun kerugian sama-sama menjadi tanggungan semua pihak. Yang keempat adalah pendapatan tergantung hasil usaha. Besar kecilnya pendapatan tergantung dari keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dibiayai. Tidak ada yang meragukan keberadaan bagi hasil. Yang keenam, dampak pemerataan ekonomi, manfaat bersama, tidak ada yang dieksploitasi karena kerugian ditanggung bersama dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, kita masuk ke konsep penghimpunan dana, di mana ada beberapa jenis. Yang pertama adalah prinsip wadiyah, yang terdiri dari wadiyah amanah, kemudian yang kedua adalah wadiyah yadamanah, kemudian prinsip mudharabah yang disebut sebagai mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah adalah akad titipan pihak yang mempunyai barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan harta titipan tersebut. Berdasarkan jenisnya, yang pertama ada wadiyah yad amanah, yang kedua adalah wadiyah yad damanah. Skema wadiyah yad amanah. Nah, ini terdapat nasabah sebagai penitip dan bank sebagai penyimpan, di mana dari nasabah kepada bank ini akan menitipkan barang atau uangnya. Kemudian bank akan membebankan biaya penitipan kepada nasabah. Nah, konsep dari wadiyah yad amanah ini adalah penyimpan tidak boleh memanfaatkan barang atau titipan, sehingga uang atau barang itu hanya disimpan oleh pihak bank, dan penyimpan dapat mengenakan biaya penitipan. Yang kedua adalah skema wadiyah yad damanah. Ini terdapat 3 pihak, yang pertama adalah nasabah, kemudian kedua adalah bank, dan ketiga adalah pengguna dana. Di mana di sini antara nasabah itu akan melakukan penitipan barang atau uang kepada pihak bank. Kemudian pihak bank akan memanfaatkan barang atau uang tersebut kepada pengguna dana. Nah, setelah itu terdapat bagi hasil antara pengguna dana dan bank sebagai penyimpan, dan kemudian bagi hasil tersebut akan juga dibagikan kepada nasabah sebagai bonus yang diberikan oleh bank kepada penitip. Nah, konsepnya sendiri itu ada yang pertama adalah penyimpan boleh memanfaatkan barang atau uang titipan. Yang kedua adalah keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan. Dan yang terakhir, penyimpan dapat memberikan insentif atau bonus kepada penitip. Prinsip mudharabah merupakan akad antara pemilik dana sebagai syahibul mol dan bank sebagai pengelola atau mudarib untuk mengelola dana dan memperoleh keuntungan serta dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Ada 2 jenis, yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Aplikasi di perbankan ini yang merupakan investasi tidak terikat, yaitu berupa deposito atau tabungan. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu merupakan investasi terikat. Kemudian kita masuk ke konsep dari penyaluran dana. Yang pertama adalah jual beli, yang terdiri dari murabahah, istisna paralel. Yang ketiga adalah salam atau salam paralel. Kemudian yang kedua ada bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dan yang ketiga adalah ujroh atau sewa, yang terdiri dari ijarah muntayya bitamlik. Yang pertama adalah murabahah.
merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Aplikasi pada pembiayaan merupakan murabahah ini adalah yang diterapkan untuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian alat dan mesin pertanian, di mana uang yang harus dikembalikan oleh nasabah itu adalah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak pada saat melakukan akad. Nah, ini adalah skema dari murabahah di mana bank syariah itu akan melakukan negosiasi maupun persyaratan ya dengan nasabah. Kemudian setelah itu akan terjadi yang kedua adalah akad jual beli. Kemudian penjual bank syariah akan membeli dari penjual. Setelah setuju maka barang akan dikirimkan kepada nasabah. Kemudian nasabah akan menerima barang, dan yang keenam yang terakhir adalah nasabah akan membayar angsuran kepada bank syariah. Yang selanjutnya adalah istisna. Istisna ini akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan, di mana spesifikasi, jenis, macam, ukuran, mutu, jumlah, dan harga barang itu disepakati di awal akad dengan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, di mana pembayaran pada istisna ini bisa dilakukan di muka, cicilan, maupun di belakang atau di akhir. Apabila bank bertindak sebagai syani, kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang, maka disebut sebagai istisna paralel. Pada istisna paralel di sini adalah pihak bank, kemudian pihak pemesan, dan pihak pembeli itu adalah sama-sama mengetahui masing-masing perannya. Kemudian contoh aplikasi di perbankan itu contohnya adalah manufaktur dan konstruksi, yaitu misalnya konstruksi untuk pembangunan renovasi rumah. Yang selanjutnya adalah salam, merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Nah, spesifikasinya yang terdiri dari jenis, ukuran, jumlah, mutu, dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang disebut sebagai salam paralel. Nah, dalam salam paralel ini terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu penjual, kemudian bank syariah, dan pembeli, di mana pembeli memesan untuk pihak bank, kemudian pihak bank akan menghubungi penjual, dan penjual akan mengirimkan kepada pembeli. Aplikasinya adalah diterapkan untuk produk agribisnis. Kemudian yang kedua adalah prinsip bagi hasil. Ya, yang pertama ada mudharabah, yaitu bank sebagai syahibul mal, di mana akad antara pemilik modal dan pengelola dana untuk berusaha guna mendapatkan keuntungan dan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Di sini pada prinsip mudharabah, bank akan menyediakan dana sebesar 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk membiayai aktivitas produktif. Sehingga pada konsep mudharabah ini 100% modal uang untuk kegiatan usaha itu berasal dari pihak bank, sedangkan pihak peminjam itu adalah sebagai pengelola. Yang kedua adalah musyarakah, merupakan akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif, di mana di sini pada musyarakah ini juga disebut sebagai kongsi usaha. Hal ini dikarenakan antara pihak bank dan pihak nasabah sebagai pengelola sama-sama memiliki kontribusi dalam hal permodalan, di mana kontribusi tersebut presentasinya akan ditentukan pada saat akad. Yang terakhir adalah prinsip ujroh atau sewa, yaitu ada ijarah, akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Contohnya adalah sewa ruko, di mana bank akan membeli ruko atau mau nyewa ruko, kemudian ruko tersebut akan disewakan kembali kepada pihak nasabah. Yang kedua adalah ijarah muntaya bitamlik, yaitu akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewa akan berpindah kepada mustajir. Contohnya penerapannya adalah pada kredit perumahan atau KPR, di mana di sini pihak bank akan membeli rumah kemudian disewakan kepada pihak nasabah, di mana di akhir akan ada perjanjian setelah sewa selesai dan dilakukan pelunasan, maka rumah tersebut menjadi milik nasabah.
Ini adalah daftar referensi yaitu Irmayanto, yaitu bank dan lembaga keuangan, ada peraturan dari OJK tentang pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional, kemudian ada Susilo terkait dengan analisis pembiayaan dan risiko perbankan syariah, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.